selamat datang di audiobook novel yang berjudul Salah Meminang, karya Asri Faris. Pengisi suara Momo. Bab 7. Langsung saja kita dengarkan. Cekidot. Yumi menggeleng. Jangan pernah lakukan itu. Aku semakin tidak mengerti dengan maksud Kak Yumi. Mana ada wanita yang mau berbagi suami? Asar terlihat ingin mengucapkan sesuatu, namun Kak Zumi segera menaikkan tangannya, isyarat tangan untuk menyela. Yuki, kamu jangan pernah berpikir untuk berpisah dengan Asar. Akan aku pastikan, itu tidak akan pernah terjadi. Ujar Zumi yakin. Aku bangkit dari tempat dudukku, tempat ruang makan yang lebih mirip seperti meja penghakiman saat ini. Maaf Kak, aku harus melanjutkan hidupku, dan tentu saja bukan menjadi istri Asar. Jadi, biarkan aku kembali seperti dulu. Aku sungguh tidak mengerti dengan cara berpikir kakak. Kemarin, kakak tiba-tiba menghilang. Dan sekarang, kakak kembali dengan status istri Asar. Seharusnya kakak tidak pergi dan tidak harus melibatkan aku. Jadi, tidak harus ada hati yang terluka. Kakak bahagia dan hidup. Dan pernikahan kakak begitu juga denganku. Bahagia dengan kehidupanku. Yuki, tolong mengertilah. Belajarlah menerima dan mencintai Asar. Aku menatap nanar wanita di depanku. Kakak tiri sekaligus berstatus maduku. Aku sudah berusaha, tapi Asar yang tidak mau membuka hatinya untukku. Gumamku dalam hati. Aku hanya bisa tersenyum menanggapi kakak tiriku. Sekaligus sudah sah menjadi maduku. Bahkan Asar hanya diam saja tak menyumbangkan suaranya. Aku meninggalkan mereka yang masih duduk di meja makan. Samar-samar aku mendengar keributannya di kamar sebelah. Entah tentang apa, tapi yang jelas Kak Zumi bersikeras akan pergi dari rumah dan juga meninggalkannya kalau sampai Asar berani mengucapkan talak padaku. Aku semakin tidak mengerti dengan maksud Kak Zumi. Perlahan, pertengkaran itu mulai sirna dari runguku. Mungkin mereka sudah berdamai dan membuahkan kesepakatan yang sama. 15 menit berlalu, pintu kamarku diketuk Kak Zumi masuk ke dalam kamarku. Zuki, tolong temani Asar tidur malam ini. Aku harus ke rumah sakit. Ada pasienku yang mau melahirkan. Begitulah pekerjaan Kak Zumi. Tidak mengenal waktu, bahkan pertama kali dia ke rumah ini dan seharusnya menikmati malam berdua pun ia tinggalkan demi rasa kemanusiaan. Aku masih mematung di tempatku duduk, kursi di depan meja belajarku. Selang 5 menit, pintu kamarku terbuka lagi, tanpa mengetuk dan sudah bisa kupastikan. Orang yang masuk tanpa sopan santun itu adalah Asar. Calon mantan suamiku. Dia berdiri dan langsung menyeret pergelangan tanganku agar aku berdiri dari duduknya. Manik matanya menandakan kilatan marah dan rahangnya yang keras serta mukanya yang dingin menunjukkan ia ingin menghempaskanku. Kamu dengar sendiri betapa kakak tirimu itu sangat sayang. Bahkan dia tidak merelakan aku menceraikanmu. Seharusnya kamu bisa bersikap baik padanya. Menurutlah dan belajar menjadi istri yang baik. Asar mendorong tubuhku ke atas ranjang. Dia membuka kaosnya dan secepat kilat mengungkungku setelah melihat pergerakan diriku yang hendak kabur. Aku berontak, menjerit. Pria di depanku ini seperti bukan manusia, tapi sudah berubah iblis yang siap menerkam. Tolong! Aku berteriak sekencang mungkin. Diam! Menurutlah gadis manis. Aku mulai menangis ketika Asar mulai menanggalkan kancing piyamaku. Aku menggeleng keras-keras berusaha menyatakan penolakan. Asar tidak peduli dengan pemberontakanku. Dia terus menciumku dengan rakus, melampiaskan kekesalan dan kemarahan yang entah ditujukan untuk siapa. Tapi yang jelas, dia melampiaskan semuanya kepadaku. Sakit yang aku rasa bukan hanya fisik, melainkan batinku. Asar malam ini melakukan dengan sangat kasar. Bahkan pria tak punya hati itu langsung tertidur dengan tenang tanpa merasa bersalah dan berdosa sekaligus. Aku bangun dengan rasa sakit yang amat menyayat hati. Sakit di seluruh tubuhku. Ku pejamkan mata ini sebentar, kemudian berjalan dengan tertatih menuju kamar mandi. Tubuhku lunglai. Dilihatnya wajah yang biasanya terlihat cantik, itu nampak acak-acakan dan kacau. Tubuhku merosot ke lantai,
Aku menangis. Seg-segan di bawah derasnya air shower yang mengguyur kepalaku. Namun detik itu juga aku tersadar. Segera aku bangkit dan membersihkan diri. Perlahan aku membuka pintu kamar mandi. Setelah berganti baju, aku menyambar ponselku di atas nakas dan kuhubungi sahabatku yang bernama Gea itu. Malam ini aku akan pergi dari rumah ini dan berencana menginap ke kosnya Gea. 20 menit aku sudah menggemas barang-barangku sembari menunggu motor Gea menjemputku. Yang katanya sudah hampir sampai setelah aku telepon setengah berbisik karena tak ingin membuat Asar terbangun. Aku membuka pintu kamarku secara perlahan malam ini. Sudah menunjukkan pukul 10:30 malam. Dan untung saja temanku itu mau menjemputku. Setelah aku berkeluh dan bercerita tentang semua yang menimpaku. Gila, dasar pria brengsek. Umpat Gea menggeram kesal setelah mereka sudah tiba di kos Gea. Lo gak apa-apa? Aku meringis kesakitan ketika Gea memeriksa bagian lenganku yang sepertinya lebam. Bagian bibir bawahku sedikit robek akibat gigitan kecil yang dilakukan Asar. Karena tadi aku tidak kunjung membuka mulutnya ketika Asar memaksa menciumku. Gea mendesah dengan kesal. Jadi apa rencana kamu selanjutnya? Bercerai, jawabku mantap. Lalu bagaimana kalau kamu hamil? Semoga tidak, aku tidak sanggup mengandung anak dari pria jahat seperti Asar. Aku mendukung semua keputusanmu. Aku akan membantumu sebisa mungkin. Kita butuh uang untuk menyewa pengacara. Iya, sedang aku pikirkan. Tapi bagaimana caranya kita mendapatkannya? Sedangkan kita masih sama-sama mahasiswa. Apa aku harus meminta bantuan ayah? Aku yakin ayah akan mau membantuku. Kita pikirkan cara lain nanti. Tenanglah, sekarang tidur dan besok kita pikirkan lagi. Pagi harinya aku memutuskan untuk tidak pergi ke kampus. Suasana hatiku sedang kacau dan badanku pegal-pegal. Kamu berangkat sana, aku numpang dulu ya. Nanti baru aku cari kos. Oke, lo tiduran aja. Gue ke kampus nanti sekalian izinin buat lo. Sepeninggalan Gea ke kampus, Yuki langsung merebahkan tubuhnya ke kasur single milik sahabatnya itu. Sementara Asar pagi-pagi sudah uring-uringan. Dia benar-benar marah mengetahui Zuki meninggalkan dirinya. Terlebih, bukan hanya itu, hampir semua barang gadis itu tidak ada di kamarnya. Zumi juga semalam tidak pulang. Bahkan sampai pagi begini tak ada tanda-tanda keberadaannya. Shit! Asar memaki, menggeram marah ketika melihat CCTV dan ternyata Zuki kabur dari rumah. Ada rasa bersalah dan juga bercampur kesal. Dan untuk pertama kalinya Asar merasakan kehilangan sosok Yuki. Ketika masuk ke kamarnya, gadis itu tidak ada di kamar. Asar berniat mencari Zuki. Hari ini dia memutuskan untuk tidak berangkat ke kantornya. Rasa bersalah kini bertambah menyelimutinya tatkala Asar menemukan sebuah buku diari Zuki yang tertinggal. Dan lebih dari sebulan ini dia ternyata sangat menderita dengan perasaannya. Sampai di sini dulu ya ceritanya. Terima kasih sudah mendengarkan dubbingan aku. Jangan lupa like dan follow Momo ya. Aku tunggu di bab berikutnya. Bye-bye.